Cerai dengan Sarwenda, Ruben Onsu menyesal angkat veteran Peto sebagai anak. 7 fakta Baim Wong gugat cerai Paula Verhoeven usai istri selingkuh sama teman sendiri. Israel secara membabi buta serang pangkalan udara Rusia. Vladimir Putin marah besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pop News, senang sekali bisa hadir kembali di hadapan Anda. Kali ini Pop News Media akan merangkum sejumlah berita seputar selebriti nasional dan internasional, gaya hidup, berita viral, film, serta hal-hal entertainment lainnya selama sepekan dalam program Pop Spot. Bersama saya Putri Anju, inilah informasi selengkapnya. Banyak spekulasi tentang kisah perceraian Ruben Onsu dan Sarwenda. Bahkan ada dugaan Ruben Onsu menyesal angkat veteran Peto sebagai anak. Ruben menegaskan bahwa apa yang terlihat di publik hanyalah sebagian kecil dari kehidupan nyata mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Berikut informasinya. Perceraian Ruben Onsu dan Sarwenda yang resmi terjadi pada 24 September 2024 masih menjadi topik hangat di kalangan netizen. Setelah menjalani kehidupan rumah tangga selama lebih dari 10 tahun, perpisahan pasangan ini menimbulkan berbagai spekulasi dan pertanyaan, termasuk mengenai peran kehadiran anak angkat mereka Bertrand Peto dalam dinamika keluarga tersebut. Kehadiran Bertrand Peto yang diangkat sebagai anak angkat oleh Ruben Onsu pada 25 Juli 2019 awalnya disambut dengan reaksi positif oleh banyak pihak. Bertrand, seorang penyanyi cilik asal Nusa Tenggara Timur, dinilai memiliki bakat besar dan keputusan Ruben untuk mendukung karir musiknya dianggap sebagai langkah yang sangat terpuji. Namun semakin berkembangnya karir Bertrand, hubungan antara dirinya dan keluarga Onsu mulai menarik perhatian netizen, terutama dalam hal kedekatannya dengan Sarwenda. Dalam sebuah podcast bersama Deddy Corbuzier yang diunggah pada Maret 2021, Ruben Onsu membuka diri tentang berbagai tantangan yang dihadapi keluarganya sejak kehadiran Bertrand. Salah satu isu yang sering dibahas adalah kedekatan Bertrand dengan Sarwenda yang menurut beberapa netizen dianggap berlebihan. Banyak yang menyebutkan bahwa hubungan ibu anak angkat ini melampaui batas kewajaran dan Sarwenda sering mendapat kritik pedas karena interaksinya dengan Bertrand. Namun dalam wawancara tersebut Ruben menegaskan bahwa apa yang terlihat di publik hanyalah sebagian kecil dari kehidupan nyata mereka. Menurut Ruben, keputusannya untuk mengangkat Bertrand bukan hanya didasarkan pada keinginan untuk membantu karir anak itu, tetapi juga memberikan kesempatan hidup yang lebih baik. Ruben merasa memiliki tanggung jawab besar dalam membimbing Bertrand mempersiapkannya untuk masa depan yang cerah. Ivan Gunawan, sahabat dekat Ruben, juga ikut berbicara tentang perjalanan Bertrand dalam dunia hiburan. Ia mengungkapkan bahwa pertemuan pertama Ruben dengan Bertrand terjadi di acara Brownies dan dari situ Ruben merasakan adanya koneksi yang kuat dengan penyanyi cilik tersebut. Ivan mengatakan bahwa Ruben sangat berperan dalam pengembangan bakat musik Bertrand, bahkan sampai berkolaborasi dengan musisi Kelly Van Houten dari ST12 untuk membuat lagu-lagu bagi Bertrand. Namun meskipun usaha yang dikeluarkan Ruben untuk Bertrand sangat besar, kritik tetap datang, terutama terkait dengan bagaimana Ruben dianggap memanfaatkan Bertrand demi keuntungan bisnis. Deddy Corbuzier dalam podcastnya pun sempat menyinggung hal ini, bertanya apakah karir Bertrand diatur sedemikian rupa demi keuntungan Ruben. Namun Ruben dengan tegas menolak anggapan tersebut, mengklarifikasi bahwa apa yang dia lakukan untuk Bertrand lebih kasih sayang dengan tanggung jawab, bukan sekedar soal bisnis. Isu lain yang sering muncul adalah pengelolaan akun media sosial Bertrand. Ruben mengaku bahwa selama ini dia yang bertanggung jawab atas akun tersebut untuk melindungi Bertrand dari komentar negatif. Ruben mengatakan bahwa Bertrand yang masih remaja tidak boleh terlalu banyak terpapar hal-hal negatif dari media sosial karena bisa berdampak buruk pada mentalnya. Namun Ruben akhirnya membiarkan Bertrand mengelola sendiri akun media sosialnya. Sementara itu Sarwenda yang juga menjadi target kritikan karena kedekatannya dengan Bertrand seringkali merasa tertekan. Dalam beberapa kesempatan, Sarwenda bahkan melakukan siaran langsung di Instagram untuk mengklarifikasi berbagai tuduhan yang dilontarkan oleh netizen. Ruben mengungkapkan bahwa Sarwenda sering menahan perasaannya dan memilih diam ketika serangan datang. Namun Ruben selalu mengingatkan bahwa Sarwenda adalah manusia biasa yang juga punya batasan kesabaran.
Semua tekanan ini dari serangan netizen hingga tuntutan mengurus karir Bertrand diduga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga Ruben dan Sarwenda. Meskipun Ruben dan Sarwenda tidak pernah secara langsung menyalahkan kehadiran Bertrand sebagai pemicu perceraian mereka. Banyak yang berspekulasi bahwa dinamika keluarga yang berubah sejak kehadiran Bertrand turut andil dalam keretakan hubungan mereka. Selama menjalani kehidupan rumah tangga, Ruben dan Sarwenda dikaruniai 3 anak, termasuk Bertrand Peto sebagai anak angkat, serta 2 anak kandung, Thalia Putri Onsu dan Tania Putri Onsu. Ruben menggugat cerai Sarwenda pada 9 Juni 2024 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan proses perceraian mereka berlangsung hingga akhirnya resmi bercerai pada 24 September 2024. Kisah perceraian ini meninggalkan banyak pertanyaan tentang bagaimana keluarga ini akan melanjutkan kehidupan mereka pasca bercerai, terutama dalam mengurus anak-anak mereka. Tak lupa Bertrand yang sudah dianggap sebagai bagian dari keluarga besar Onsu. Bagaimanapun kedekatan dan komitmen Ruben terhadap anak-anaknya. Ya. Tidak ada larangan dari Sarwenda sama sekali. Jadi saya tegaskan sekali lagi, tidak ada larangan dari Sarwenda. Jadi saya tidur sama anak-anak nih, ini sama anak-anak. Buat saya perlu waktu, ya, dan menjelaskan ke mereka. Itu juga saya sama Sarwenda sepakati gitu. Makanya kalau berbicara tentang anak-anak, tadinya kita bisa share, bisa cerita, tapi kami memilih udahlah nggak usah cerita. Maksudnya ke media bagaimana kita itu, karena niatnya mau jujur dan cerita, dibelokin lagi pemberitaannya. Nanti tayangannya itu dipotong lagi tayangannya lagi. Jadi buat kami ya, mau sampai kapanpun pembenci akan terus benci aja, ya. Orang yang baik ya dia akan stay, dia tahu gitu. Tapi ya orang yang pura-pura baik pun ya makin banyak sekarang, makin banyak. Jadi pemahaman ini, Ruben memberikan pemahaman kepada Onyo, kepada Thalia itu gimana gitu soal sekarang mama sama papa nggak satu rumah, itu pemahamannya gimana? Memberikan pemahaman. Pasti kan dia bertanya dong, ada nggak yang bertanya? Belum ada. Karena komunikasi saya juga masih oke. Iya. Setiap hari masih terus gitu ya. Terus bahkan mereka ke luar negeri pun juga masih oke gitu. Jadi ya nggak ada yang berubah ke mereka. Jadi mungkin mereka belum terlalu berasa. Mungkin kalau Onyo sudah berasa, Onyo udah tahu pasti ya. Tapi kalau buat saya gini, ketika dia bertanya, saya sudah siap menjawab. Ya, saya sudah siap menjawab. Tapi Onyonya, saya rasa dia nggak bisa bertanya yang terlalu lebih detail, karena sudah pasti secara di pikirannya dia punya pemikiran sendiri, gitu. Dia kenal sosok ayahnya, yang pertama kali mengajak dia ke keluarga kami. Dia kenal sosok ibunya, bundanya, ya. Dan tidak boleh lupa juga, Onyo itu juga punya keluarga di NTT, ya, punya keluarga di NTT. Jadi buat saya ya monggo, saya tidak pernah menghalangi, ya, tidak pernah menghalangi, ya. Jadi kalau hal-hal yang terjadi memang saat ini, baik itu saya Sarwenda, ya kami sudah berpisah dengan baik, komunikasi kami juga baik, bahkan berpisah dengan baik. Saya pun sama Onyo jalan kayak biasanya, sama anak-anak jalan biasanya, nggak berhenti. Jadi saya nggak mau melakukan sesuatu untuk karena menghentikan pembicaraan mereka, capek ya. Karena mau bicara pun mereka kayak di account gitu, sebenarnya account telur. Cuman account telur, komentar ini, ada yang fanatik ini, fanatik ini, fanatik ini. Saya pun orang-orang yang memberikan dukungan. Aduh, saya gini, kalau saya nggak di tag atau nggak diinfokan sama tim, saya itu udah nggak pernah berani baca komen. Jadi kalau saya udah sampai ngebaca komen tuh karena harus ada tim yang info. Ini ada ini yang lagi terjadi, ini nih gitu. Tapi kalau menurut mereka ringan, mereka nggak akan info. Account saya TikTok, Instagram itu udah ada tim admin yang megang masing-masing. Jadi kalau teman-teman, lu gue DM gak baca, aduh gue maafin gue, lu mendingan WhatsApp gue aja deh.
WhatsApp gue aja deh gitu. Jadi maksudnya ya kan ada temen yang jarang buka WhatsApp, dia malah lebih banyak aktifnya di sosial media kan gitu. Jadi DM tuh jauh lebih sering dibuka dibanding WhatsApp. Jadi buat segini, ya maafin ya gue nggak buka kesana, jadi tim gue pun nggak pernah berani buka DM gitu. Jadi makanya saya melihat hal-hal yang kami sudah tenang, sudah stabil, makin terus menggila. Jadi saya ingin melakukan apa yang sesuai dengan langkah saya tanpa menjadi kewajiban untuk menyenangkan hati orang banyak. Saya sudah cukup lama menyenangkan hati orang banyak, tapi ternyata saya lupa kalau badan saya ini juga butuh untuk tersenyum. Badan saya ini juga butuh untuk tertawa sama seperti orang lain gitu. Saya juga maaf banget, pasti saya hanya mau ketika bercerita tentang ayah dan ibu saya gitu. Bahkan cerita yang bergemelut ini yang sudah cukup lama, saya sangat enggan untuk saya share ke media. Enggan saya share itu ke media, itu enggak ya. Bahkan ini menjadi berita yang mengejutkan buat kami gitu ya, di teman-teman gitu. Itu ya karena kayak nggak cerita. Saya nggak cerita. Kalau hubungan Ruben dengan mertua gimana? Baik banget, baik. Masih ngucapin ulang tahun, masih saya juga ngucapin, masih normal. Kalau misalnya anak-anak mau pergi diajak Wenda kemana-mana, Wenda masih suka sama Ruben? Masih dia masih cerita. Kan waktu kemarin mereka pulang dari Korea, terus mereka masih ada waktu liburnya, saya terbangin lagi kan ke Hong Kong. Gitu. Kalau saya ikut di suasana kami yang masih belum ada putusan, itu akan menjadi luka buat kami berdua kan gitu. Jadi saya bilang sama Wenda, ya Bun, kamu yang temenin anak-anak ini. Oke, aku cari tiket ya. Iya, ini sekian ayah, ini udah normal biasa aja. Cuma bedanya nggak satu rumah. Iya, jadi dia kasih tahu ini aja. Sayang kalau naik bisnis naik ekonomi aja ya. Jadi lebih gini, masih nge-save juga gitu. Jadi maksud saya gini, ya ini udah bukan kapasitas saya membela terlalu jauh, tapi karena ini masih ada dalam sangkut pautnya dalam rumah tangga, jadi otomatis masih ada saya di dalamnya gitu. Nah ini saya mau luruskan, ini hal yang buat saya sebenarnya mesti banget ya gue menjelaskan secara detail. Yang lu lihat, bahkan yang lu belum pernah lihat aja, lu sudah ambil potongan gambar ini, kan konten kreator makin banyak ya. Iya, makin ini. Sama termasuk ada Wenda kan operasi tuh kan. Terus operasi yang dia bilang bahwa cantik atau gimana gitu. Terus itu Ruben sendiri ngerasa ada komen nggak sih misalnya Wenda operasi pun gini. Nggak ada komen. Saya nggak ada komen, tapi obrolan dia mau operasi itu kan sudah dari lama, di saat kami masih berumah tangga. Jadi udah lama. Sakitnya Ruben gimana? Maksudnya dulu kan kalian sakit bareng-bareng, berobat bareng-bareng, bahkan Ruben sudah minta Wenda berobat bulan. Terus mengenai penyakit yang pernah diderita sama Ruben dan Wenda, gimana yang biasanya kalian bareng-bareng? Ya kan beda dokter ya Mbak, beda dokter. Jadi setahu saya juga malam ini juga Wenda masih ngabarin dia sakit, dia mau ke rumah sakit dulu, ini dia kecapean mungkin kemarin habis pulang dari Jambi, bangun juga pagi juga kan dia gitu. Jadi dia report tentang anak-anak, terus gini, iya nanti kalau nggak keangkat aku lagi di dokter ya, lagi kurang enak ini. Iya oke. Jadi komunikasi saya dengan Wenda, jika itu masih berkaitan tentang anak-anak, ya masih nyambung, masih ngobrol, masih nggak ada isu yang lu harus gue gini, enggak sama sekali Mbak. Pokoknya saya berusaha melangkah tanpa menengok. Bukan tanpa menengok itu, saya tidak mau menengok masa lalu yang buat saya akhirnya jadi saya drop lagi. Ya, sedih sudah pasti sedih. Mustikah saya sedih saya perlihatkan di publik? Ya, boleh nggak saya kasih apresiasi buat badan saya sendiri? Boleh nggak saya kasih
s- saya bisa pandangi wajah saya sendiri. Gitu. Saya butuh waktu sebentar aja untuk saya bisa bicara dengan badan saya sendiri. Ya. Ini hal yang buat saya harus melewatinya, ya berdamainya lama sekali. Lama sekali saya berdamai. Jadi teman-teman ya, ini saya cuman bilang saya tetap menjadi ayah untuk anak-anak saya. Ya, terlepas apapun yang ada di sana, ya saya tetap pasti akan membela. Tapi kalau di posisi yang seperti ini, ya stop untuk berbicara, stop untuk menggiring opini-opini tentang Sarwenda, tentang Onyo, stop. Ya. Jadi bahkan tidak pernah keluar dari mulut saya pun untuk membicarakan mereka, hubungan mereka. Jadi Wenda pun jadi serba salah. Mau ngurus anaknya digosipinnya begitu, nggak ngurus anaknya disangka menyia-nyiakan. Kami mengadopsi Bertrand itu sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Bukan sekedar ngadopsi doang, enggak. Itu ada hukumnya dan ditetapkan dari Masih membahas soal perceraian di kalangan artis. Baru-baru ini, Baim Wong dan Paula Verhoeven dikabarkan akan bercerai lantaran Paula Verhoeven kedapatan berselingkuh dengan teman Baim Wong. Wah, dahsyat sekali. Kali ini kita akan ungkap 7 fakta Baim Wong gugat cerai Paula Verhoeven usai istrinya selingkuh sama temannya sendiri. Penjelasan lengkap Baim Wong terkait rumah tangganya terancam kandas setelah resmi menggugat cerai sang istri, Paula Verhoeven. Baim Wong sendiri tak menyangka biduk rumah tangga yang dibangun selama 6 tahun itu akan berakhir dihantam oleh orang ketiga. Bahkan Baim Wong mengatakan kenyataannya sulit untuk diabaikan mengetahui Paula Verhoeven selingkuh dengan teman dekatnya sendiri sejak 1 tahun belakangan. Didampingi kuasa hukumnya Fariha Bahmid, Baim Wong menggelar jumpa pers di kantornya menjelaskan pemicu keteratakan rumah tangganya pada Selasa 8 Oktober 2024. 1. Paula Verhoeven diduga selingkuh. Diakui Baim Wong sudah sejak tahun belakangan memendam bahwa Paula Verhoeven ketahuan selingkuh dengan temannya sendiri. Diakuinya secara pribadi tak pernah menyangka hal itu terjadi dalam rumah tangganya. Bahkan ia sebetulnya enggan untuk percaya, tapi kenyataannya sulit untuk diabaikan. Baim dibuat terkejut mengetahui nama kontak milik pria teman dekatnya itu sendiri diubah Paula menjadi nama wanita. Ketidakjujuran itulah membuat Baim merasa sangat dihianati oleh sang istri. Namun Baim enggan untuk seujon dengan menduga adanya perselingkuhan, namun ia mengklaim semua bukti sudah didapatkan. Ia mengatakan bahwa sudah 1 tahun ketidakjujuran itu terjadi di rumah tangganya. 2. Setahun pertahankan rumah tangga. Diungkap Baim Wong sudah sejak setahun ini ia memendam bahwa Paula Verhoeven ketahuan selingkuh dengan teman dekatnya sendiri. Hal inilah yang membuat Baim Wong tak kuasa menitikkan air mata, mengaku sulit mempertahankan rumah tangganya. Meski sulit memaafkan, Baim akhirnya memilih mempertahankan demi kedua anaknya. Ayah 2 anak itu tak ingin jika permasalahan rumah tangganya sampai diketahui oleh Kianon maupun Kenzo. 3. Pilih keluar dari rumah. Meski telah dikhianati, Baim Wong memilih untuk keluar dari rumah dan tinggal di kantornya. Namun pada sebulan pertama Baim Wong selalu di rumah hanya untuk menidurkan anaknya. Rutinitas menidurkan anak itu akhirnya terhenti ketika Baim Wong mengalami sebuah kejadian yang tak bisa diungkapkan. Sejak saat itu sutradara film Lembayung tersebut memutuskan untuk menghentikan komunikasi dengan Paula Verhoeven. 4. Bantah tudingan pelit. Baim sendiri menyadari jika dirinya belakangan ramai dituding pelit sebagai pemicu keretakan rumah tangganya. Diakui Baim Wong, tuduhan pelit tersebut justru disampaikan sendiri oleh istrinya. Padahal, Baim mengatakan bahwa sejak menikah ialah yang membantu menafkahi keluarga Paula Verhoeven. 5. Dinasihati ayah. Sebelum memutuskan gugat cerai, Baim Wong lebih dulu mendatangi ayahnya untuk memberikan pendapat soal keretakan rumah tangganya. Sang ayah sempat menasihati agar tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Selain itu, Baim juga sempat mendatangi orang tua Paula untuk niatan menceraikan sang istri.
Di sisi lain, ayah dua anak itu tak ingin jika permasalahan rumah tangganya sampai diketahui oleh Kiano maupun Kenzo. 6. Teman dekat Baim sering ke rumah. Parahnya lagi, Baim mengetahui bahwa teman dekatnya itu sering berkunjung ke rumahnya. Baim meminta agar awak media mempertanyakan sosok pria tersebut jelasnya kepada Paula sendiri. Menurutnya, sejak Baim mau memposting foto bersama Paula menyinggung soal orang ketiga, temannya tersebut tidak pernah lagi menemui sang istri, bahkan tak ada itikat meminta maaf. Bahkan Baim pun memilih untuk tak lagi memperhatikan postingan milik temannya itu demi menghindari dendam. Namun kini tampaknya Baim Wong tak mampu lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Paula lantaran isu orang ketiga. Baim Wong resmi menggugat cerai Paula Verhoeven di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Selasa 8 Oktober 2024. 7. Gugat cerai. Adapun gugatan cerai Baim Wong terlihat dengan nomor perkara 3477-PDT-G-2024-PA-JS. Gugatan tersebut terdaftar. Isu keretakan rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven sendiri belakangan sudah ramai diperbincangkan. Tertulis pemohon Muhammad Ibrahim bin Joni Jailani, sementara itu nama Paula Verhoeven binti Edi Verhoeven sebagai termohon. Tim kuasa hukum Baim Wong, Fahmi Bahmid, sempat mengumumkan jumpa pers pihaknya terkait kabar perceraian tersebut. Terungkap isi gugatan cerai yang diajukan oleh aktor Baim Wong pada sang istri Paula Verhoeven. Baim Wong juga meminta pihak pengadilan untuk memberikan hak asuh kedua anaknya kepadanya selain menuntut bercerai. Baim Wong tak menyertakan urusan harta gana Gini dalam poin gugatannya. Adapun sidang perdana perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven akan digelar pada 23 Oktober 2024. Tidak tahu mereka itu ngapain. Saya juga tidak mau suzon, cuma dari rantai semua itu, karena ini sudah 1 tahun ketidakjujuran itu ada. Saya sendiri kadang-kadang suka nggak percaya, jangan saja saya tidak percaya apa yang terjadi sama saya, karena saya selama ini cuma menahan semuanya selama 1 tahun. Saya karena anak saya kalau udah bicara anak terus terang, apapun yang kalian berbicara mengenai saya nggak ada masalah sama sekali. Saya tahan semuanya selama berita itu ada ya. Mau saya bilang tadi, mau saya bilang beda-beda dia sama orang lain, mau apapun itu saya nggak apa-apa. Saya cuma mikirin anak saya doang. Saya nggak mau mereka itu tahu masalah ini. Cuma sama kesini itu semua ketidakjujuran itu ada. Terus dan tambah, saya yang nggak ini sendiri ya, nggak percaya. Saya cuma menyelesaikan saya nggak bisa. Kalaupun saya maaf ya, kalaupun saya bicara yang mencari panggung, itu adalah momen saya ketika kejadian itu ada. Saya kasih tahu aja kalau kalian semua. Saya mungkin puja-puja sama semua orang. Apalagi kalian ada yang bilang juga kalau saya tidak setuju kalau dia pakai hijab. Maka saya dipakai hijab. Pakainya hijab itu berbarengan bulannya dengan permasalahan itu. Saya itu juga cuma berdoa mudah-mudahan dapat hidayah, mudah-mudahan dikasih jalan benar. Itu aja. Saya enggak. Saya nggak mau ada hidup sama dia. Sebenarnya apalagi bilang saya jujur selama hidup saya itu baru juga sama 1 orang
kalau istri saya sendiri suka bingung. Saya nggak pernah dibeli sama orang seumur hidup saya. Kalau saya beli, bagaimana mungkin saya menafkahi keluarga dia? Tahu bagi gaji saya, adiknya kita kerjakan di sini. Adik yang satu lagi juga saya menyiasati untuk buat tutup tanpa saya mengambil uang sama sekali. Saya lebih kayak membutuhkan adik. Jadi orang tuanya pun tiap bulan saya kasih melebihi dengan orang tua saya. Kalau kalian mau tahu semua di sini, uang saya itu masuk perusahaan. Tapi uang yang aula itu dia, saya nggak ambil satu rupiah pun uang. Saya digaji dari perusahaan, aula juga tanpa saya kasih tahu kalian jumlahnya berapa, tidak sedikit. Jadi hasil kerja saya itu masuk perusahaan, aula. Nah, sebenarnya saya juga bingung ketika pembicaraan maaf harta gonogi itu ada sebelum kita perceraian. Itu kadang saya juga menanyakan mengapa membicarakan harta gonogi kita belum cerai. Saya itu nggak pernah ngecek handphone istri saya karena saya sangat percaya sama dia. Sekalipun saya nggak pernah. Ketika ada berita itu ada yang datangnya dari asisten pribadinya, saya nggak ngecek ya maaf. Jadi kasih lihat saya. Terus saya mau ngomong apa? Saya nggak akan gambarin di sini semuanya. Saya ke keluarga saya tanya semuanya. Mereka bilang selesaikan. Dari dulu saya tanya ayah saya, satu kunci kehidupan saya dalam kehidupan, saya selalu menanyakan orang tua saya. Putusan dia adalah putusan saya. Kalau saya udah tanya, ayah saya bilang selesai. Mau bukti apa lagi banyak. Akhirnya saya kata ke dia. Jadi kalau bilang ini semuanya tiba-tiba juga, saya waktu itu udah gangguan juga, tapi bukan masalah ini ya, masalah sifat. Saya datang ke orang tua dia dan saya bilang kalau saya sudah tidak bisa. Tapi akhirnya saya coba lagi, saya bilang sama dia terakhir. Ya setelah terakhir itu tiba-tiba ya mungkin sekali lagi mungkin saya tidak akan sering untuk ngobrol diri sama kalian di depan. Saya sengaja sekarang begini supaya saya juga saatnya kali ya membersihkan nama saya. Kayak besarnya saya nggak tahu keputusan yang benar atau enggak, karena saya harus bilang kalau memang ada tidak pikiran itu. Cuma saya minta maaf sama kawan, saya juga tahu pekerjaan kalian. Kalau saya nggak mau gimana, saya kasih ruang saya. Ya, jadi pada intinya itu apa yang dikatakan Pak Ibu itu berjalan sudah hampir setahun yang lalu. Jadi tepatnya November 2023 itu awal dan sudah dikembalikan, disampaikan, dibicarakan dan sebagainya. Materinya tidak perlu saya sampaikan, yang penting bahwa di sini ada problem yang luar biasa sehingga seorang suami mengambil sikap mengajukan permohonan cerai di pengadilan agama. Saya pikir intisarinya seperti itu.
permohonannya ada 26 item alasan-alasan yang disampaikan oleh Muhammad Ibrahim alias Mbak Ibu, seperti itu rekan-rekan. Iya, paling itu aja ya. Saya mungkin tidak mau ada pertanyaan, maaf, karena akan kemana-mana lagi nanti. Saya juga tidak benci dengan semua orang yang sudah bilang sama saya apapun itu, even teman baik saya sendiri. Karena cerita dia adalah cerita dia. Tapi cerita saya, insya Allah saya bisa mempertanggungjawabkan semua. Dan saya yakin apapun yang terjadi ke depan, saya sang pengacara saya sudah siap apa ya. Paling itu aja, punten banget, saya nggak akan ada pertanyaan. Saya tahu kemana-mana, segala maaf, semua sama ya. Nah, itu aja. Bang, tapi masih tinggal di satu rumah nggak bang? Nggak. Anak-anak Sudah di bisa bawah makan. Mas Baik, Itu anak-anak saya masih nggak tahu. lain, anak-anak seperti apa? Sebenarnya kalian tinggal lihat anak-anaknya sih. Saya itu orangnya tidak pernah berpura-pura dalam apapun. Nggak pernah sama sekali. Jadi tinggal lihat anaknya aja. Kalau saya kan kalau bicara sekarang ini takutnya nanti laki-laki, apalagi buat apa harus saya takut. Makanya langsung dibawa kerja sih. Iya, anak satu lagi kemarin ada rame umroh nggak bilang. Saya juga kadang-kadang menurut saya itu udah mau buat saya takut, salah. Buat saya, ya saya juga bukan seorang yang tidak mau berpraktikasi. Ada konsepnya sebelumnya. Makanan itu bukan bongkol ke kalau yang kemarin ya buat saya dari yang bilang aku mau umroh dan itu 5 hari atau 6 hari sebelum minta izin itu adalah boleh dan kalau misalkan masih saya bilang ya. Dan waktu itu juga saya posisinya itu lagi mau roadshow ke Bayu, makanya sekalian lihat saya selalu bawa anak kemana-mana. Untungnya saya itu menikmati setiap ketika saya sama anak, cuma berat lah. Belum lagi omongan orang mau ngomong apa, mau dikira apa, memang tiap saat susah lah. Belum dia ketawa. Setiap saat saya harus selalu mikirin anak. Jadi buat saya berat atau nggak berat, saya harus ke kota-kota manapun itu bawa anak. Jadi kalau misalkan dibilang kita tahu nggak, buat saya itu buat kemarin ya, buat sebelum itu memang. Kalau yang kemarin saya bilang ya makanya saya bilang nggak tahu. Itu sih. Berarti hak asuh Mas Baik hak asuh. Saya pengacara saya. Gimana bang hak asuh? Kalau permohonan hak asuh kita udah ajukan, itu merupakan salah satu petitum permohonan yang kita sampaikan di dalam permohonan kami. Alasannya ada 26 item persoalan yang kami sampaikan secara mendetail, dan permohonannya adalah juga terkait dengan hadonah anak yang di bawah umur, dengan persoalan-persoalan yang kita sampaikan. Untuk ini bukan hal yang mudah diambil keputusan, cukup berat, tapi ini yang terbaik dan harus dilakukan di saat sekian tahun harus mengalami penderitaan yang luar biasa. Tidak gampang seseorang laki-laki mengalami keadaan seperti ini. 1 tahun bukan waktu yang cepat, lama sekali dia harus menderita. Tidak sanggup, akhirnya pengadilan diserahkan persoalan itu ke pengadilan, seperti itu. Tapi sikap Paula sendiri di saat digugat cerai sama kamu gimana? Anda tanya ke Paula. Mungkin ngobrol gitu sama Bang Bahri, perselingkuhannya sejauh mana? Terus apa ada melanggar hukum pernikahan nggak sih bang? Itu otomatis
Anda bisa tanya ke Humas, yang jelas 26 item itu adalah hal-hal yang luar biasa, bahkan dengan ayat-ayat pun kita sampaikan. Jadi seorang wanita itu bagaimana perilakunya terhadap seorang istri, terhadap semuanya ada. Dalil-dalilnya juga bukan hanya KUH, bukan hanya undang-undang perkawinan, termasuk kompilasi hukum Islam, termasuk ada beberapa hadis kita sampaikan. Bagaimana sikap seorang istri terhadap suaminya? Itu semuanya secara mendetail kita sampaikan. Detik kami sampaikan, kejadian tahun ini dan tahun-tahun kita sampaikan. Seperti itu. Ini hal yang berat. Mas Tapi Baim, ini yang harus dilakukan. Mas Baim, mungkin ada kaitannya dengan postingan Kak Baim yang dulu di Juni lalu terkait jangan ganggu istri orang, itu ada kaitannya dengan hal ini Kak Baim? Jujur, Iya, jujur lebih baik, Mas. saya yang tahu masalahnya dan keluarga yang tahu masalahnya. Kadang-kadang suka sakit hati dengan postingannya. Singkatnya itu kok begini ya. Hari kita mungkin ada rasa kayak tapi lama-lama sekali dua kali posting saya takutnya gitu seperti itu. Saya mute semua. Dan saya ya begitu juga saya. Jadi setelah kejadian itu saya menghapuskan postingannya semua yang buat saya tenang. Takutnya saya ada karena tahu kejadian seperti itu. Saya tidak bilang dia apa, cuma dia sebenarnya. Ada permohonan maaf dari ada permohonan maaf dari laki-laki ini nggak, Mas? Atau sama dari Paula juga? Dari artis atau pengusaha atau apa, Kak? Ada permohonan maaf nggak dari mereka? Laki-laki juga berada selain selain. Pembelaannya apa Bang Paula ketika terkait? Kalau sekali Paula. Kalau dari laki-laki Nggak mau ini, Bang, ada permohonan maaf. Tanya ke Paula, tanya siapa dia, tanya yang bersangkutan. Biar kita tidak menimbulkan fitnah, karena kalau ditanyakan ke lain fitnah gitu. Ya, jadi biar dia menjawab apa yang dia tahu, apa yang dialami, bagaimana seorang suami, seorang laki-laki 1 tahun menderita diam saja tanpa melakukan perlawanan apa-apa. Dan ini begitu melakukan perlawanan pengadilan yang dia ajukan, langsung dia ajukan ke pengadilan. Inilah Muhammad Ibrahim alias Bayu. Iya, Bang. Berapa kesempatan? Kabarin seperti apa nanti? Satu dulu, satu. Banyak kejadian, cuma kita ambil yang intisarinya saja. Intisarinya Badar makan tanaman. Apa Bang jadi titik Bang puncak untuk akhirnya berani speak up dan berani mengambil tindakan ini Bang? Saya ini baru tahu. Saya terima. Saya tahu bahwa kami itu tahu. Keluarga saya tahu semua orang-orang sini. Suster tahu semua. Jadi saya hari cuma 100% baru tahu. Sudah selama 5%. Saya harus cerita. Yang kita lihat adalah orang seperti apa. Dia sudah. Dunia benar-benar diambang perang dunia ketiga. Kondisi ini tidak terlepas dari serangan Israel ke Rusia. Israel melancarkan serangan ke wilayah Latakia, Suriah. Serangan itu meledakkan area pangkalan udara Khmeimim yang dioperasikan oleh Rusia di Suriah. Dunia benar-benar diambang perang dunia 3. Kondisi ini tidak terlepas dari serangan Israel ke Rusia. Israel melancarkan serangan ke wilayah Latakia, Suriah pada Kamis 3 Oktober 2024. Serangan itu meledakkan area pangkalan udara Khmeimim yang dioperasikan oleh Rusia di Suriah.
Berdasarkan laporan kantor berita Suriah, Levant 24, serangan Israel menghantam gudang pangkalan udara Gemeimin. Selain itu, bandara sipil Latakia yang berada di dekat lokasi serangan juga rusak parah. Serangan Israel ke Suriah diduga menargetkan perwira tinggi Iran serta pesawat bantuan kemanusiaan Iran untuk Lebanon dan Suriah. Menurut laporan The War Zone atau TWZ, terdapat seorang komandan terkemuka dari Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC yang gugur di serangan Israel di pangkalan udara Rusia. Kebenaran informasi soal komandan Iran yang tewas masih belum bisa dikonfirmasi. Kendati demikian, kejadian serangan Israel ke pangkalan udara Rusia meningkatkan kekhawatiran publik terkait resiko perluasan skala perang. Peristiwa serangan pangkalan udara Gemeimin digunakan Ukraina yang sedang berperang dengan Rusia sebagai bahan propaganda. Melalui sebuah unggahan di X, Pusat Komunikasi Strategis dan Keamanan Informasi Ukraina mengatakan bahwa serangan ini membuktikan bahwa ancaman garis merah Rusia hanyalah dongeng. Hal serupa juga disampaikan oleh media Inggris Express yang menyebut bahwa tindakan Israel adalah sebuah penghinaan bagi Putin. Masih menurut Levant 24, pengeboman Israel berlangsung mulai pukul 3.55 hingga 4.41 waktu setempat. Serangan dikirimkan lewat laut. Kapal Angkatan Laut Israel meluncurkan sekitar 30 rudal ke area bandara Latakia dan pangkalan udara Gemeimin. Serangan itu menyebabkan kebakaran besar di area pangkalan udara Latakia. Belakangan dikonfirmasi bahwa gudang penyimpanan pangkalan udara Gemeimin milik Rusia dan bandara sipil Latakia hancur. Beberapa bangunan di sekitar wilayah serangan juga rusak parah. Namun menara navigasi dan landasan pacu pangkalan udara tidak terdampak serangan. Israel tak hanya menargetkan gudang Rusia tetapi beberapa titik militer di provinsi Latakia. Serangan Israel dijatuhkan setelah pesawat bantuan Iran mendarat di area bandara. Melansir Bulgarian Military, pesawat bantuan Iran telah mendarat di pangkalan udara tersebut selama 2 hari terakhir. Selain itu, 1 jam sebelum serangan, pesawat Iran Qasem Fars Airlines mendarat di Latakia. Pesawat tersebut membawa bantuan kemanusiaan untuk warga Lebanon dan Suriah. Israel mengklaim bahwa Iran turut menyerahkan senjata untuk tentara Hizbullah melalui pengiriman itu. Serangan di gudang pangkalan udara Gemeimin mendapat respon pasif dari militer Rusia. Usai serangan tersebut, pesawat Rusia tampak berpatroli di langit Latakia. Pangkalan udara Gemeimin adalah pangkalan udara milik Rusia yang didirikan di Latakia, Suriah pada 2015. Menurut TWZ, pangkalan udara itu didirikan sebagai pusat utama intervensi militer Kremlin di Suriah. Pendirian pangkalan udara tersebut memakan waktu selama 2 tahun. Pada 2017, Rusia menandatangani kontrak sewa jangka panjang dengan pemerintah Suriah untuk operasional pangkalan udara tersebut. Rusia juga menandatangani beberapa kesepakatan besar terkait akses ke pelabuhan Tartus dan fasilitas-fasilitas militer lainnya. Kontrak militer Rusia dan Suriah tersebut berlaku efektif selama 49 tahun. Pendirian pangkalan udara Gemeimin sekaligus merupakan upaya politik Rusia untuk mencegah runtuhnya rezim Bashar al-Assad. Pangkalan udara ini juga menjadi hadiah simbolis untuk Moskow usai membebaskan Assad. Saat ini pangkalan udara tersebut menjadi satu-satunya lapangan udara milik Rusia yang berfungsi di Mediterania.
Nah, itu tadi sejumlah berita seputar selebriti nasional dan internasional, gaya hidup, berita viral, film, serta hal-hal entertainment lainnya. Semua berita ini kami rangkum selama sepekan dalam program Popspot. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di popnews.id dan di channel YouTube Popnews Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa minggu depan.